Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan coba berkenalan dengan Wix Editor. Itu adalah salah satu platform untuk membuat animasi sederhana. Jadi ini ada di modul 5 ya, pelajaran satu tentang penghantar desain gerak. Nah, di sini kita langsung akan coba eh, mengenal lebih jauh nih tentang teknisnya Wix Editor ya. Oke, jadi kita bisa lihat di kiri atas ini adalah area toolbar di mana beberapa tools mungkin kita sudah temui di software lain seperti GIMP ataupun Inkscape ya. Kita bisa lihat di sini ada brush, kemudian ada pensil, terus di sini paling kiri juga ada movement tools. Jadi untuk pindahkan objek. Lalu ada eraser atau penghapus dan berikutnya ada untuk membuat bentuk seperti kotak, bundar dan kemudian garis. Nah, termasuk juga di sini ada untuk tools untuk membuat teks ya. Lalu ada lagi dua tools untuk yang berkaitan sama mewarnai. Yang pertama itu ember tumpah, mungkin kita sudah kenal di GIMP dan Inkscape. Lalu ada pipet di sini, dropper. Jadi biasanya dipakai untuk mengambil warna gitu. Nah, kiri atas itu toolbar, lalu di kanan atas ini adalah area untuk mungkin editing gambar ya. Di sini ada delete untuk hapus gambar, lalu ada copy yang C itu, dan ada paste juga untuk ya setelah copy kan kita paste untuk duplikat objek. Lalu ada tanda panah ke kiri ini adalah undo atau Ctrl Z. Kita sudah mengenal undo itu di semua software desain yang kita sudah pelajarin sebelumnya. Jadi undo ini untuk membatalkan eh, aktivitas yang kita lakukan sebelumnya. Misalnya kita melakukan satu aktivitas yang salah gitu ya. Misalkan kita mau bikin kotak tapi jadinya bundar. Nah, kita mau membatalkan ya udah pakai undo ini aja gitu. Terus sebelahnya ada redo. Redo itu untuk kalau yang undo itu membatalkan ke belakang, kalau redo itu ke depan. Jadi contoh, misalkan kita melakukan undo, undunya dua kali. Tapi sebenarnya tujuan kita hanya satu kali untuk undo itu. Jadi membatalkan hanya satu kegiatan gitu. Tapi kita nggak sengaja tekan dua kali ke belakang jadi mundurnya. Nah, kita majuin ke depannya pakai redo nih di sini gitu. Terus di sebelah kiri ini sama seperti YYMP Inkscape. Jadi ini adalah untuk ordering. Jadi misalnya posisinya ada di belakang satu objek. Nah, kita mau naikin satu atau naikin langsung ke paling atas. Nah, bisa juga pakai ini. Ini ada tanda panah ke bawah, kemudian tanda panah ke atas gitu. Terus sebelahnya ini sama seperti di Inkscape dan Tinkercad kemarin ya. Ini ada flip. Flip itu misalkan objeknya hadap ke kiri, terus kita mau flip atau putar balik hadap ke kanan. Nah, kita pakai yang A itu, yang segitiga ke atas ya. Lalu kalau mau flipnya ke atas bawah, kita pakainya yang B gitu. Nah, lalu berikutnya itu ada tiga tools untuk Pathfinder. Jadi misalkan kita punya, ya katakanlah kita punya objek bundar dan eh, kotak. Lalu kita mau grup mereka berdua nih. Kita tinggal tekan aja yang unit ini. Tuh, jadi dia akan jadi satu nih mereka gitu. Jadi ini kita temukan juga di Inkscape, terus ada juga di Tinkercad ya gitu. Nah, berikutnya di sini sama juga ada layer seperti di GIMP sama Inkscape gitu. Oke, nah untuk tools detailnya itu ada di kanan atas nih teman-teman nih di inspektor sini. Jadi misalkan nih kita bikin kotak di sini ya.
Terus kita tekan, nah dia muncul nih di sini semua nih. Ada rotasi, ada opacity untuk atur transparan, ada fill untuk atur warnanya misalnya tuh, gitu ya. Oke, lalu berikutnya adalah di sini nih. Jadi kalau yang area putih ini adalah kanvas. Sebagai contoh, misalkan kita datang ke sebuah teater pertunjukan balet deh misalnya. Nah, area putih ini adalah panggungnya. Jadi di mana kita melihat si pebaletnya itu beraksi ya. Nah, di sini tuh ruang kendalinya nih untuk menjalankan panggungnya ini. Jadi kalau misalkan mau di play ada di sini, terus zoom out, zoom in atau perdekat, perkecil ya, ada juga di sini toolsnya gitu. Lalu di bawah sini itu adalah timeline. Jadi dari sini kita bisa tahu misalkan di detik kelima pebaletnya masuk nih ke panggung. Nah, kita bisa lihat di sini gitu. Nanti di detik ke-10 ada dua pebalet lagi masuk. Ya udah, kita bisa atur di sini nih di timeline. Ya, nah di timeline ini juga ada layer modelnya. Jadi eh, ya sama seperti software lain ya, GIMP ataupun Inkscape, kita bisa tambahin aja di sini layer tuh seperti ini gitu. Nah, tugas pertama kita adalah kita akan coba latihan berkaitan sama pelajaran satu ya di modul 5 ini. Kita akan coba bikin animasi eh, dari buah. Jadi buahnya itu kita coba gambar dengan brush nih yang ini, brush ini. Oke, pertama untuk masukin aset atau gambar animasi. Jadi gambar animasi itu kita sebutnya aset ya di sini ya. Nah, kita kliknya yang paling kanan itu ikonnya, bukan yang tanda plus ya, tapi yang paling kanan gitu. Jadi kita ambil contoh. Oke, nah di sini kita ada contoh masukin gambar buah. Kita tinggal klik. Nah, lalu karena dia sudah di daftar antrian aset ini, kita tinggal masukkan dia ke kanvas supaya muncul di sini. Nah, pastikan ya kalian ada di layer yang tepat ini ya untuk kita taruh. Nah, misalkan kita mau masukin, tinggal klik aja nih add to canvas. Tuh, dia akan masuk ke sini. Nah, ini kita ambil contoh, kita buat yang ini aja deh, lemon ini ya. Nah, di sini kita bisa kunci nih, ada lock layer nih, lambang gembok. Tujuannya, ini kan gambar buahnya yang kita masukin dari aset ini masih bisa digerak-gerakan ya. Nah, kita lock, klik, tuh, ini sudah di lock ya. Gambar gemboknya menyala tuh abu-abu. Nah, ini udah nggak bisa digerakin nih si gambar buahnya gitu. Nah, untuk amannya kita mau coba gambar menggunakan brush. Jadi kita buat new layer, kita klik, pindahkan dulu ke atas. Nah, layer yang aslinya ini kita bisa ganti nama. Jadi kita klik layer, terus di kanan atas ini ya, tinggal kita ganti misalnya gambar buah. Enter. Nah, ini layernya sudah berubah nih di sini. Lalu di sini misalkan kita kasih nama puas. Ya, ini layer satunya ya. Nah, ini kita tambahkan timeline dulu. Dah, setelah itu kita pakai brush. Klik. Nah, ini begitu kita klik brush, kalian bisa lihat di sini ada banyak opsi. Tapi yang kita coba gunakan hanya yang B dan warna mungkin A. Dua itu dulu ya. Fungsinya adalah seperti ini. Pertama, kita pilih dulu warnanya, misalnya kuning seperti ini. Dah nih kuning. Nah, 20 ini adalah kecepatan kuas kita. Jadi misalkan ini angkanya 20 ya di B ini. Ini sebelahnya itu adalah lebar kuasnya. Misalkan kita besarkan nih. Nah, ini kita pakai aja 25 deh. Nah, ini 20 untuk kecepatan kuasnya. Contoh ya, ini kakak buat apa garis dulu.
Tuh dia cepat kan. Nah, kalau ini kita langsung jadikan 100, kita lihat di sini, tuh dia lambat. Kelihatan ya, kursornya lebih dulu jalan daripada gambarnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pada saat kita mau menggambar dengan kelambatan brush ini, kita jadi bisa menghasilkan gambar yang lebih halus. Kita bisa lihat di sini, ini agak kasar ya, ketimbang yang kanan dia lebih tuh lengkungannya lebih halus. Nih ada yang patah-patah. Kalau yang kiri ini, karena ini hanya pakai 20 tadi yang level kelambatan brushnya gitu. Oke, kita langsung coba bikin ya. Ini kita klik hapus, klik lagi hapus. Nah, kita pakai brush, lalu kita coba buat aja dulu untuk latar belakang nih. Misalnya seperti ini. Oke. Nah, ini kita sudah punya outline-nya, tinggal kita kasih fill bucket. Tuh, dia udah kasih. Oke. Nah, setelah itu kita mau bikin bayangan luarnya nih, teman-teman nih. Kita pakai brush lagi. Mungkin ini dikecilin dikit, 15, ya kayak 16 nggak apa-apa. Kita pakai eyedropper, dah. Oke, kita coba bikin aja gambar. Iya, dah. Kalau mau dihapus juga bisa pakai eraser. Jadi misalkan dirasa, wah kurang ini nih, kurang halus. Tuh, dia akan lebih eh, halus di sini. Oke, kita coba hapus. Kita undo dulu. Dah. Nah, ini kita coba geser dulu. Nah, ini sama caranya. Kita pakai paint bucket aja. Dah. Oke. Nah, di sini kita bikin total kuningnya pakai brush. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kita satukan. Jadi, kita taruh di sini. Nah, misalnya seperti ini. Kita turunkan dulu. Nah, hit. Ini. Dah, lalu totalnya kita taruh di sini. Ya, seperti itu. Lalu kita buat total yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Dah, kita pilih dan taruh di sini. Dah, kita sudah punya gambar buah ini ya. Nah, ini beda konsep ya teman-teman ya. Kita grupnya jangan pakai Ctrl G karena itu akan masuk ke eh, clipping. Jadi ini ya dijadikan satu di ini aja sih, di timeline ini aja gitu. Atau gambar buah ini. Ya, ini gambar buah sudah kita hapus. Dah. Oke, kita sudah punya ini. Nah, ini tinggal kita perbesar contoh ya. Nah, untuk perbesar perkecil sama seperti software desain lain. Ini tombol shift-nya ditekan ya, tahan. Tuh. Jadi dia supaya proporsi. Nah, ini kita bikin animasi supaya ceritanya eh, buahnya ini dimakan habis. Kita hapus sedikit dulu, sedikit biar lebih halus. Nah, oke. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kita panjangkan dulu, misalnya 2 ya. Nah, ini caranya adalah kalian hanya tinggal apa klik timelinenya ya.
Terus kita copy dulu di sini kanan atas. Nah, terus kita klik di frame ketiga, kita paste. Nah, nah di kedua ini kita hapus. Jadi misalnya katakanlah ini karena buahnya dimakan ya, jadi habis kemakan nih contoh. Kita makan segini. Nah, terus ini apa timelinenya kita klik, kita copy, habis gitu di berikutnya kita paste. Nah, yang berikut ini kita hapus lagi segini misalnya. Jadi seolah-olah dimakan. Kita lihat dulu progresnya. Yang pertama seperti ini, kedua dimakan seperti ini, ketiga dimakan seperti ini. Gitu. Nah, yang ketiga sama kita copy terus paste. Dah, ini yang keempat tinggal dihapus gitu. Gitu dan seterusnya sampai dirasa eh it sampai dirasa sudah eh, sesuai keinginan. Ini copy paste, kemudian kita copy paste. Nah, kita anggap aja sampai frame 30 mungkin. Oke, dah habis. Oke, nah ini kita play tinggal dari awal, lalu kita ke preview play ini. Tuh, dia makan dimakan gitu. Oke. Nah, satu lagi, misalkan dirasa ini terlalu cepat, ya. Nah, saya dirasa terlalu cepat, tunggu ya. Ini kita bisa ke kanan atas nih teman-teman nih di bagian roda ini. Jadi kita klik yang roda, terus nah di sini ada FPS, frame per second. Jadi semakin rendah angkanya, dia akan semakin lambat. Contoh 8 kita taruh. Apply, kita play. Dia akan makin lambat. Dirasa kurang lambat, kita taruh 4. Apply. Kita lihat lagi. Tuh, dia akan makin lambat. Gitu. Nah, satu lagi cara untuk eh, save itu ada di sini sama export. Jadi save-nya itu bentuknya week ya, format week ya. Jadi mentahnya itu nah seperti ini nih, format week. Nah, di sini itu kalau kalian buka apa tampilan week yang baru misalnya nah week editor gitu ya. Terus kita launch baru. Nah, ini delete aja supaya nggak ngeload. Nah, ini kita open. Lalu kita cari format week tadi. Nah, itu ada di download. Nah, ini ya. Kita open. Tuh. Semua timeline sama aset library ada di sini. Gitu. Jadi, format week ini adalah format raw-nya atau mentahnya. Gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah di save, kamu bisa ekspor juga di sini. Ekspornya itu formatnya GIF aja nih dan pastikan kasih nama yang benar ya supaya nanti nggak bingung nyarinya. Misalnya lemon, GIF. Dah, ntar ini lagi proses creating. Nah, ini dia sudah selesai lemonnya. Kita buka lemonnya di sini. Nah, ini hasilnya tuh. Oke, lemonnya sudah selesai dimakan sampai habis gitu ya. Oke, selamat mencoba. Terima kasih.